kita sendiri punya tagline Indonesian Art Korea, yang berarti memang kita mengusung produk-produk khususnya tas yang menggunakan material asli dari Indonesia tapi dengan sentuhan art. Jadi art Korea, jadi apa sih, kegembiraan sebuah seni yang berasal dari budaya-budaya Indonesia. Nah, kita sendiri awal mulanya saya berdua sama teman saya Andini, kita berdua suka banget, kita cinta sama budaya Indonesia gitu. Terus kita rasanya pengen, kayaknya oke kok kalau anak muda pakai, tapi sekarang kecenderungannya anak muda belum terlalu banyak yang pengen pakai segala sesuatu yang berbau-bau budaya, etnik, sejarah Indonesia belum. Nah, itu sih awal mulanya kita pengen, idealismenya sih ke situ, idealismenya pengen anak-anak muda dulu awal yang pakai. Jadi gimana caranya kita mencari juga kain-kainnya seperti batik, lurik, itu yang lebih colorful, yang lebih anak muda, terus dikombinasikan dengan kulitnya, kulit asli. Kita pakai biasa kulit sapi, kulit kambing yang memang juga produk Indonesia. Terus juga dibungkus dengan desain yang sangat menarik sih, sangat modern desainnya. Jadi awal mulai kita pengen anak muda dulu deh yang pakai, tapi memang seiring berjalannya waktu, pada akhirnya pasarnya meluas, ibu-ibu pun juga minta. Terus kalaupun sekarang ada request dengan menggunakan batik yang lebih mahal, kita terima. Jadi intinya kita pengen menyebarkan lambang budaya Indonesia yang nggak cuma kain doang yang cuma bisa disimpan ataupun dipakai kondangan, tapi bisa dijadiin tas gitu sih. Jadi memang karena kita belum punya showroom sendiri dan kita lagi proses menuju ke pasar retail, kita sendiri belum ada angka pasti setiap bulan kita memproduksi berapa. Tapi kalau dari jumlah tenaga kerja sendiri, kalau dari tukang, kita menggunakan 10 tukang, itu mulai dari set kulit, kemudian menjahit khusus kulit, menempel batik, membuat pola, itu ada sendiri-sendiri memang, Mbak. Dan 10 itu mereka mengerjakan, karena kita sekali pesan misalkan 5 lusin dengan beberapa desain gitu, mereka bekerja bersamaan. Tapi memang kita masih bayar sekarang sistem freelance mereka per produk. Jadi berapa jadinya tas itu kita bayar, karena saya ini masih awal banget, kita belum pakai sistem kontrak sama tukang-tukang itu. Terus kemudian kalau dari tenaga kerja untuk penyediaan kainnya sendiri, kita biasanya pesan sih, kain itu kita pesan, kita nggak buat sendiri memang. Itu dari berbagai daerah, jadi macam-macam pengrajin di daerah kita minta, biasanya nomor teleponnya kita langsung pesan dari Jakarta. Nah, kalau untuk penjualannya sendiri biasanya masih saya sama teman saya berdua itu SPG iya, pedagang iya, penjaga toko iya, semuanya deh pokoknya. Target utama kita adalah punya bengkel sendiri sih, Mbak. Kita sudah mengumpulkan, kita berusaha mengumpulkan data-data mengenai gimana kalau sebulan itu baiknya alatnya berapa banyak, kemudian bisa buat memproduksi berapa. Terus memang jadi sekarang ini rencana kita yang kita kerjakan beriringan perjalanan itu adalah punya bengkel tukang semua sendiri, sama masuk ke department store yang khusus produk Indonesia. Ada beberapa ya, mungkin kalau boleh sebut kayak seperti Alun-Alun. Kemudian juga kita udah ada request dari Debenhams, tapi yang di Kemang yang khusus produk Indonesia. Kemudian dari The Catwalk Kelapa Gading. Jadi itu sekarang kebetulan permintaan banyak karena kemarin kita sepertinya cukup berhasil di Inacraft dan beberapa pameran, mungkin mereka melihat. Tapi memang tantangannya adalah ketiga, misalnya itu ada 3 department store, itu mereka permintaannya tuh beda-beda, Mbak. Jadi misalkan di The Catwalk Kelapa Gading itu dari ketua APPMI-nya langsung minta yang dijual di sini tolong produk dengan range harga segini sampai segini, karena yang datang ke sana orang-orangnya paling belinya harga segitu. Jadi yang kayak gitu-gitu itu merupakan satu rencana awal lagi buat kita. Sebenarnya range harga awal kita 500 sampai 1,5 untuk harga tas. Tapi kalau dompet bisa di bawah itu sedikit. Tapi ini seperti kayak tantangan buat kita di The Catwalk, mungkin nggak kamu produksi harga 300 sampai 500 ribu. Saya coba hitung-hitung mungkin bisa, tapi ya itu tadi, kita batiknya mungkin batik cap, bukan batik tulis. Kebetulan saya tidak menggunakan yang printing karena itu bukan batik pada dasarnya. Jadi yang cap coba kita kulitnya mungkin kulit kambing, terus desainnya juga sederhana. Mungkin nanti juga dengan jasa yang kita tarik ke bengkel kita sendiri bisa lebih murah. Sekarang banyak permintaan seperti itu, dan karena memang tujuan awal saya, ya saya sebenarnya ingin menciptakan brand saya di market tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan saya menyanggupi untuk yang misalkan mau pakai kulit ular dengan harga tinggi ataupun dengan harga yang rendah, asalkan memang masih sesuai dengan visi misi dari brand saya.